Shalom saudara-saudara sekalian, mari ajak kita semua membaca Matius pasal 16 ayat 16 dan ayatnya yang 17. Firman Tuhan berbunyi, "Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Saudara-saudara, tidak ada jaminan bahwa kita mengenal Tuhan kalau alasannya adalah karena kita rajin ibadah, rajin ikut kegiatan gerejawi, dan lain-lain. Tapi sebaliknya, tidak mungkin orang yang mengatakan dia mengenal Tuhan, terus dia tidak melakukan kegiatan beribadah dan rutin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa para murid yang telah berjalan langsung dengan Yesus dan melihat langsung apa yang Kristus lakukan dengan tanda dan mujizat yang spektakuler pun, ternyata sebagian besar tidak mengenal siapa Kristus yang sesungguhnya. Hal ini nyata dari sekian banyak orang di luar murid inti Kristus yang memandang Kristus hanya sebagai nabi baru atau reinkarnasi nabi lama. Karena hanya nabi atau orang pilihan Allah yang dapat melakukan hal-hal sehubungan dengan mujizat-mujizat spektakuler. Dan keterangan ini pun langsung dari para rasul yang pastinya mendengar langsung percakapan atau gonjang-ganjing dari banyaknya orang yang ikut Kristus karena mujizat. Karena orang berpendapat, mungkin gak sih Yesus ini adalah nabi-nabi besar zaman dulu? Dan ini pandangan orang-orang pada masa itu. Makanya Tuhan Yesus bertanya, menurut orang banyak siapa sih saya ini? Nah, yang berikut kita perlu tahu. Lantas, kalau orang banyak yang ikut Kristus pada waktu itu tidak mengenal Kristus, jadi siapa yang benar-benar mengenal Kristus? Apakah tentunya 12 murid Kristus? Ternyata tidak. 12 murid Yesus tidak jauh beda dengan orang banyak yang hanya sekedar ikut Yesus tanpa mengenal Kristus, kecuali Petrus. Bisa kita lihat pada ayat 15 dan 16. Pada waktu Kristus bertanya kepada murid-murid, Yesus ngomong begini, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Di sini, saudara-saudara, hanya Petrus yang menjawab siapa Kristus dalam identitasnya dengan tepat bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Muncul pertanyaan lagi, bagaimana murid-murid yang lain? Kenapa mereka tidak menjawab? Apakah mereka jaim sehingga tidak mau menjawab? Para murid lain tidak menjawab, saudara-saudara, karena mereka memang tidak mengenal siapa sejatinya Kristus. Dan ini fakta. Pertanyaan berikutnya, lantas kenapa Petrus bisa mengenal Kristus? Apakah karena Petrus rajin ikut Yesus setiap kali dia mengajar? Tentu tidak. Faktanya 12 murid juga selalu ikut dimanapun Yesus mengajar. Namun hanya Petrus realitanya yang mengenal siapa Kristus. Jawaban dari kenapa Petrus dapat mengenal Kristus adalah Bapa di sorga yang memperkenalkan siapa Yesus kepada Petrus dengan memberikan Petrus kepekaan secara rohani. Sehingga Petrus dapat mengenal Kristus Sang Mesias berdasarkan apa yang Kristus kerjakan sehubungan dengan tanda ajaib dan pengajaran Yesus sendiri. Tuhan Yesus bahkan berkata begini kepada Simon Petrus untuk mengkonfirmasi bahwa ungkapan atau jawaban Petrus itu adalah tepat. Tuhan Yesus berbicara seperti ini. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, saudara-saudara, Simon Petrus adalah orang yang sangat berbahagia di sini. Dia menjadi saksi dan bersaksi pertama tentang siapa Kristus, walaupun karya Kristus belum genap. Lewat apa yang dia ungkapkan itu, dia menjadi saksi. Dia bersaksi bagi teman-temannya juga yang tidak tahu apa-apa. Nah, saudara-saudara, Petrus mendapatkan kesaksiannya itu yang jelas adalah dari Allah Bapa langsung. Makanya Petrus adalah orang yang juga sangat berbahagia. Karena itu adalah kesaksian yang dari Bapa. Bapa terangi mata Petrus untuk bisa peka agar tahu siapa yang dia ikuti selama ini. Yaitu Mesias, anak Allah yang hidup. Dan oleh kesaksian Petrus yang diterangkan oleh Yesus di dalam teks ini, yang merupakan konfirmasi langsung dari Bapa bahwa Yesus adalah anak Allah, ini menunjukkan Petrus itu sosok pertama yang bersaksi bagi murid-muridnya tentang identitas Kristus. Nah, akhirnya di sini menyingkapkan siapa sih Yesus? Yesus bukan seperti di pandangan umum banyak orang. Yesus adalah Tuhan. Yesus sesungguhnya juru selamat yang dijanjikan. Dan dia sekarang ada bersama para murid. Dan kesaksian Petrus menjadi konfirmasi bahwa Kristus adalah anak Allah. Nah, saudara-saudara,
Dalam hal ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita tidak akan mungkin mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak pernah memperkenalkan dirinya bagi kita. Namun, setelah kita mendapatkan pengenalan nih akan Tuhan, bahkan mengetahui karya Kristus bagi penyelamatan kita, apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk beribadah kepada Dia? Dan lewat ibadah kita, kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Karena hal yang celaka, kalau kita rutin dengan beribadah di gereja, semangat melayani, tapi kita sama sekali atau kecil kerinduan untuk mengenal Dia. Dengan serius belajar firman-Nya, maka percuma deh semua yang kita kerjakan. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah orang yang berbahagia adalah mereka yang diberikan anugerah pengenalan akan Allah dan menjadi saksi Allah untuk mewartakan Kristus agar orang lain bisa mengenal siapa Kristus dan memperoleh keselamatan. Jadi, jangan kita berpikir bahwa ketika kita mengenal Kristus, finish, tugas kita selesai. No, saudara-saudara, kita masih punya tanggung jawab. Apa yang kita tahu tentang Kristus adalah apa yang harus kita beritakan. Apa yang kita imani tentang karya Kristus adalah apa yang harus kita sampaikan. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memperkenalkan dirimu bagi kami, sehingga kami boleh tahu siapa Engkau. Dan sekarang Tuhan, kami mau hidup sebagai pewarta Injil-Mu, agar jangan hanya kami yang menikmati keselamatan, tapi orang-orang di luar sana juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.